Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tristan, sore ini kita berada di SMK Muhammadiyah Palembang. Di sini kawan-kawan mengembangkan kompetensi unggul dengan semangat muda dan produk-produk yang berkualitas. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan muda di sini, guru-guru muda, kepala sekolah yang energik mengembangkan kompetensi yang ada di sini. Kita lihat dalam. Ini Edukapi SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Di sini anak-anak dilatih menjadi barista muda dengan talenta yang luar biasa. Mereka mengembangkan bakat-bakat kewirausahaan. Kebetulan juga ada kepala sekolah SMK Muhammadiyah 3, ya, Pak Ahmad Berlian. Ahmad Berlian, bagaimana mengembangkan SMK ini sehingga berkembang menjadi SMK pariwisata, kalau kita katakan itu pariwisata, dan memiliki semangat kewirausahaan yang sangat kuat. Iya, jadi yang pertama sekolah kita memiliki 3 jurusan. Itu yang pertama perhotelan, kuliner, dan juga busana butik. Nah, memang di awal itu kita butuh kerja tim yang luar biasa, tim yang cepat, tim yang tangkas, dan juga didukung dengan ide-ide yang kreatif dan juga inovatif. Ini salah satunya Pak, salah satu unit produksi yang sekarang sudah berjuang berangkat menjadi Teva, karena kita sudah ada linear dengan Iduka. Dan di sini anak-anak dari kelas 10 itu udah diminta, diajarin berproses menjadi seorang barista yang handal tentunya. Kayak gitu. Ya, SMK ini menghasilkan barista muda dengan talenta yang luar biasa. Karena disinilah pertama kali dilakukan inovasi kafe. Kopi yang dihasilkan di sini tidak hanya kopi tradisional, tetapi kopi inovatif dengan kopi warna Corona. Kopi racik warna. Kopi racik warna. Kita lihat bagaimana mereka membuat kopi racik warna. Di dalam. Nah, ini kopi ininya, kopi biasa. Kafe ini adalah laboratorium di mana anak-anak kita belajar, dilatih untuk menjadi profesional. Pak Barlian, ini kafe ini bekerja sama dengan industri mana? Jadi di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, kita ada program dari gubernur itu 1GM for 1 SMK. Nah, untuk saat ini kita bekerja sama dengan salah satu hotel, itu The Zuri dan juga Exelton, yang memang selalu mengawasi perkembangan peserta didik, khususnya di barista, Pak. Kayak gitu. Kurikulum yang mereka gunakan adalah kurikulum industri pastinya. Betul. Bagaimana mengembangkan kurikulum dengan industri? Yang pertama kita mengadaptasi dulu. Jadi kebutuhan di industri seperti apa, terus yang terjadi prosesnya seperti apa. Kemudian kita melakukan beberapa adendum. Nah, dari adendum itulah kita absorb ke dalam kurikulum yang ada, mecah kurikulum sehingga ke depan terjadi atau tercipta sebuah kurikulum yang memang pas, di mana ada linear antara kebutuhan industri dan juga kurikulum yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Palembang, Pak. Oke sahabat, kita lihat bagaimana mereka melakukan kreativitas dan meningkatkan berbagai kompetensi yang ada. Assalamualaikum. Ya, sahabat Tristan, ini adalah front office dari Edutel SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Dan ini ruang praktek atau kamar-kamar hotel yang dijadikan sebagai ruang praktek atau laboratorium perhotelan. Kita akan lihat ke dalam. Oke, ini standar bintang 4 atau bintang berapa? Bintang 4, Pak. Yang kemarin kerja sama The Zuri. Ya, oke. Sahabat, ini standar bintang 4 SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Dan kebetulan di sini ada siswa yang sedang melaksanakan praktek bagaimana mereka melakukan manajemen kamar. Bagaimana
membangun kompetensi perhotelan di SMK Muhammadiyah 3? Baik, untuk di SMK Muhammadiyah 3 sendiri, anak-anak kita latih kompetensinya dengan praktek, Pak. Setiap hari anak-anak kita wajibkan untuk praktek, baik itu di kamar, di kafe, di barista, ataupun di restoran servis. Jadi dengan banyaknya praktek anak-anak itu akan meningkatkan kompetensi mereka, skill mereka akan lebih terasah lagi. Dengan kompetensi perhotelan yang ada, peran SMK Muhammadiyah tentunya makin besar. Nah, bagaimana memaksimalkan peran SMK Muhammadiyah 3 terutama di bidang perhotelan? Untuk peran SMK Muhammadiyah 3 sendiri, Pak, kita mengadakan kerjasama dengan berbagai macam DUDI, industri. Pertama-tama anak-anak kita ikutkan daily working, Bapak. Daily working, di mana anak-anak setiap minggu ikut di bidang housekeeping ataupun di bidang restoran service. Jadi peran serta SMK melalui daily working itu, Pak, di industri. Pak Barlian, peran dari PDM atau PP Muhammadiyah dalam pengembangan SMK pariwisata khususnya di Sumatera Selatan ini seperti apa, Pak? Jadi kita bersyukur sekali karena di lingkungan Muhammadiyah peran serta pimpinan seperti PDM, PWM dan juga PP ini luar biasa mensupport perkembangan yang ada di dunia perhotelan, khususnya di SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Berbagai program juga linear antara apa yang dibutuhkan oleh PDM, PWM dan juga pusat itu juga sudah kita siapkan di lingkungan SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Bahkan beberapa kali kegiatan atau event-event penting yang melibatkan unsur-unsur pimpinan daerah, wilayah dan juga pusat itu menggunakan ruang praktik dari SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Jadi intinya mereka menginap dan mendukung support apa-apa yang ada di SMK Muhammadiyah 3 Palembang, Pak. Ya, ini kan jadi satu dengan kompleks perguruan tinggi ya. Nah, karena ini dengan perguruan tinggi menjadi satu wilayah terintegrasi, bagaimana perguruan tinggi berperan dalam pengembangan SMK? Ya, lulusan SMK itu kan kalau sekarang dari pemerintah itu kan BMW. Jadi bekerja, melanjutkan dan juga wirausaha. Walaupun sekarang kita punya ikonik sendiri, jadi kita punya semacam branding, SMK branding yaitu SMK EVO, Entrepreneur dan Vocational School. Jadi EVO ini setiap kali kegiatan yang berhubungan dengan kampus, apapun bentuk kegiatan kampus itu disupport oleh SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Bukan hanya dari dunia perhotelannya, Pak, termasuk juga kuliner, bahkan juga busana butik yang sekarang di lingkungan kampus Muhammadiyah itu sudah mengadaptasi hal-hal yang berhubungan dengan SMK dan digunakan oleh pihak kampus, Pak. Dukung terus pengembangan SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Kawan-kawan industri, dunia usaha, mari datang ke SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Kita duduk bersama memikirkan bagaimana jalan terbaik untuk mengembangkan potensi yang ada di Muhammadiyah. Kita lihat kompetensi yang lain. Kita akan menuju lab yang dijadikan sebagai pusat produksi kopi Corona. Kopi racik warna. Kopi racik warna. Ya. Nah, kopi racik warna ini memiliki rasa yang sangat lembut. Dan ada satu kopi yang luar biasa, yaitu kopi yang berwarna bening. Iya, betul sekali, Pak. Ya. Dan kopi ini dapat diperoleh hanya di SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Siap. Iya, Pak. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Wassalam. Ya, sahabat Tristan, ini proses penyulingan menjadi kopi racik warna. Nah, ini dia. Prosesnya sangat sederhana, tetapi memiliki hasil atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pak Barlian, bisa jelaskan bagaimana proses penyulingan yang dilakukan untuk kopi ini? Ya, intinya SMK Muhammadiyah 3 Palembang selalu berusaha untuk berinovasi, Pak. Selama ini kan asumsi masyarakat umum itu kopi itu selalu berwarna hitam. Nah, kita mencoba melalui kelas eksperimen, kita mencoba bagaimana menghasilkan kopi yang sesuai dengan minat, rasa, yang juga warna yang akan diharapkan. Jadi yang pertama, kopinya sama, kopi bubuk hitam.
Nah, kopi bubuk hitam ini perpaduan antara 50% Robusta dan juga 50% Arabica. Jadi menghasilkan tes yang memang tepat pada saat dijadikan produk Corona ini. Jadi setelah kopi hitam ini diracik nih, jadi sama seperti biasa dengan menggunakan air mineral, terus kita masak. Nah, menggunakan proses destilasi, penyulingan. Ini sederhana. Dan juga kita menggunakan kuningan karena memang bahan kuningan ini baik pada saat proses distilasi. Jadi proses sederhana melewati beberapa lekukan pipa sehingga terakhir itu ada proses pendinginan. Setelah proses pendinginan nanti akan diperoleh kopi proses distilasi yang berwarna bening. Kayak gitu. Ya. Ini kopinya kopi Robusta. Robusta 50%, Arabica 50%. Ya, ini campuran Robusta dan Arabica. Setelah disuling untuk menghasilkan ini berapa lamanya? Kurang lebih 1 jam. 1 jam penyulingan menghasilkan kopi yang berwarna bening. Tidak hanya berwarna bening, kopi yang dihasilkan oleh SMK Muhammadiyah 3 ini juga bisa berwarna macam-macam. Ada yang warna merah, biru, hijau dan hitam, tentu seperti kopi biasa. Anda mau coba? Datang ke SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Bu Ana adalah penanggung jawab dari laboratorium ini. Bu Ana bagaimana membagi anak-anak ini di dalam kerja praktek untuk menghasilkan produk yang berkualitas? Kalau untuk mengatur siswa, kami di sini memang namanya SMK Pak ya, anak-anak di jurusan kuliner ini sudah ada per kelompok bagian-bagiannya, di mana kami di sini ada namanya Boga Bakery. Nah, itu mengolah bakery Pak di sini. Kemudian ada kantin restoran. Kami kecil-kecilan membagi anak-anak kelas 10 untuk melatih belajar untuk catering, pesanan Pak, makanan, prasmanan. Itu saja Pak. Oke, ini proses yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 3. Oleh karena itu mari kawan-kawan Pemda dan bapak-bapak di Dinas Pendidikan SMK Muhammadiyah 3 menyiapkan tenaga-tenaga ahli bidang kuliner dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah. SMK 3 Muhammadiyah memberikan solusi terbaik untuk bidang kuliner di wilayah Sumatera bagian selatan. Ya, Dinda di kelas 12 ini kan sudah pasti banyak belajar tentang kuliner. Ya. Setelah selesai di SMK Muhammadiyah 3 ini nanti rencana kedepannya seperti apa? Rencananya ingin berwirausaha dan membuat lapangan pekerjaan di bidang kuliner. Inginnya menjadi chef. Menjadi chef? Nah. Apa pesan dari Dinda untuk adik-adik kelas atau nanti adik-adik yang belum masuk ke sini, yang sekarang masih kelas 3 SMP? Untuk adik-adikku yang kelas 9 SMP, mari sekolah di SMK Muhammadiyah 3 untuk mengembangkan potensi kuliner dengan berbagai macam belajar, terutama produk pastry, bakery, dan menu lainnya. Oke sahabat, SMK Muhammadiyah 3 Palembang menyediakan berbagai fasilitas perhotelan, kuliner, dan di sini juga diajarkan bagaimana berwirausaha dengan baik. Mari kembangkan terus SMK Muhammadiyah 3 Palembang dengan kompetensi-kompetensi perhotelan yang unggul. Jangan lupa, kawan-kawan industri, datang ke SMK Muhammadiyah 3. Kita duduk bersama, kita kembangkan potensi anak-anak di SMK Muhammadiyah 3 dan di Sumatera bagian selatan. Dan jangan lupa pula, dukung pengembangan SMK di seluruh Indonesia.
Ya, sahabat, di atas ini anak-anak dilatih untuk melakukan atau melaksanakan produksi songket Palembang. Kawan-kawan juga melatih para siswa dan siswi mengembangkan desain-desain baru yang bernuansa kearifan lokal. Kita lihat bagaimana mereka mengembangkan potensi anak-anak SMK di SMK Muhammadiyah 3. Bagian produksi yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 3 Palembang, khususnya untuk bidang produksi batik dan songket. Nah, kebetulan ada siswa SMK Muhammadiyah 3, kelas berapa? 12. Kelas 12. Ini sedang membuat songket. Dan ini namanya apa ini? Ini namanya beliro. Ini beliro. Ya, beliro. Di beberapa daerah namanya belida. Ya. Jadi ini terbuat dari kayu atau galihnya pohon kelapa ya kalau nggak salah. Ya ini. Nah, kebetulan ini adik kita ini sedang menenun batik. Ini biasanya berapa lama diselesaikan? Kurang lebih 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Untuk mendapatkan satu kain songket. Untuk mendapatkan satu kain songket. Ukurannya berapa biasanya? Biasanya itu 2 meter. 2 meter. 2 meter. Ini biasanya kalian dalam mengembangkan batik ini atau membuat batik ini dibuat sendiri atau bergantian? Bergantian, Pak, biasanya. Bergantian. Biasanya berapa jam dalam satu hari? 1 jam itu 5 jam dong. Seharian bisa. Seharian. Jadi praktek yang dilakukan seharian di sini. Untuk satu mesin tenun ini atau alat tenun ini berapa orang yang bisa pakai? 2. Dibagi. Sehari 2. Untuk mengembangkan desain ini biasanya dikembangkan di mana? Apakah di komputer dulu atau langsung mengembangkan desain-desain yang sudah ada? Desainnya biasanya di sketsa dulu di kertas. Digambar di kertas? Di kertas dulu, di sketsa desain apa yang mau dibuat, habis itu baru dibuat songketnya. Prosesnya didesain di atas kertas kemudian dipindahkan ke dalam kain songket dengan proses yang panjang. Oke sahabat, dukung terus pengembangan songket tradisional dan potensi yang ada di SMK Muhammadiyah 3 dan SMK-SMK lain di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK terkini di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.